Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Helmi, Pak Helmi. Ya, Helmi. Jadi saya untuk sesi ini akan banyak berbicara mengenai finance, keuangan ya. Mungkin ini latar belakangnya banyak keuangan atau apa ya? Ada Ibu Nata di sini. Ada Ibu Nata ya. Kacamata merah. Ya, jadi ini saya basicnya. Saya adalah chartered accountant. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi UI tahun 1995. Ya. 1995 lulusan UI ya, dari akuntansi. Ya. Dan saya mengambil S2 Master di IPMI International Business School, Eksekutif MBA tahun 2010 ya. Dan sebelum saya menjadi pengajar setelah usia 50 tahun, saya sebelumnya banyak pengalaman di perusahaan swasta ya, bukan pabrik ya. Jadi di multinational company, di perusahaan-perusahaan asing ya. Saya pernah bekerja di PT BMW Indonesia, perusahaan otomotif Jerman, sebagai accounting and tax manager. Kemudian pernah juga di Nuskin Enterprise, itu perusahaan Amerika yang bergerak di bidang multi level marketing, direct selling. Kemudian pernah juga terakhir di Nippon Paint ya, itu perusahaan milik Jepang, tapi karena di Indonesia kita berbisnis di bidang automotive company, jadi cat khusus untuk mobil ya. Itu terakhir tahun 2018 ya, sebagai financial controller. Nah, dari pengalaman-pengalaman selama 25 tahun ya, akhirnya saya berpikir untuk mencoba membuka kantor konsultan sendiri ya. Jadi saya sekarang memiliki kantor konsultan accounting firm atau juga tax pajak juga ya. Itu namanya kantor jasa akuntan Yusuf Helmi dan rekan ya. Nah, setelah itu sampai sekarang sembari saya juga sebagai dosen di UBSI sama dengan Ibu Yulianti ya. Saya sekarang lebih banyak waktu untuk mengisi berbagai aktivitas yang hubungannya dengan pemberian training ya, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan finance ataupun tax ya, pajak ya. Nah, jadi ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini ya. Mungkin sesinya karena saya nggak terlalu banyak ya, jadi kebetulan slide saya ini banyak ya, karena mengajarkan finance itu tidak dalam waktu 1 jam. Maka saya mungkin hanya akan memberikan gambaran-gambaran aja ya, karena kita di sini mungkin lebih ke refresh ya, bagaimana membahas keuangan ya, karena kan paling tidak sebagai public servants ya di Timor Leste kalian pasti mempelajari budget atau APBN ya, pasti ada budget, anggaran semuanya ya, itu pasti. Karena setiap departemen ya, apakah itu departemen transport dan communication ya, itu pasti juga akan mengalami atau membahas mengenai budget ya. Nah, mungkin banyak perbedaan antara government dengan public ya. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan itu adalah profit oriented, dia patokannya adalah laba, profit. Kalau government itu service, bagaimana dia menggunakan dana funds itu untuk service kepada pelayanan. Nah, itu yang membedakan di sini. Nah, makanya karena topik kita lebih membahas mengenai administrasi ya, tentu saya akan lebih menjelaskan mengenai perkantoran ya. Kenapa? Karena kita kan semua di sini bekerja di kantor ya. Nah, kalau kita tahu sendiri yang disebut dengan administrasi itu adalah sesuatu yang dimana kita itu harus memiliki suatu tujuan ya. Jadi ada beberapa definisi yang menyebutkan bagaimana manajemen administrasi itu adalah memiliki suatu tujuan terhadap apa yang akan kita kerjakan ya. Banyak definisi-definisi ya, yang dari Terry ya di sini mendefinisikan ya, administrasi perkantoran itu adalah bagaimana merencanakan, mengendalikan ya, mengorganisasikan pekerjaan yang kita lakukan di dalam
kantor, sehingga apa yang kita kerjakan itu nanti ada tujuan yang ingin kita capai. Itu adalah basic daripada namanya administration atau office administration ya. Nah, itu pun kita bisa lihat ya dari beberapa yang ada di kantor ya. Pasti semua kalau orang yang bekerja di kantor kan akan terlibat yang namanya personalia, bagaimana permodalan ya, ruang, mesin kantor. Ini semua tempat yang memang akan dialami di mana kita bekerja, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang ada di kantor kita pasti melakukan sesuatu kan, ya, entah kita mengetik, entah kita memeriksa, menghitung, ya, atau tanda tangan ya untuk bos-bos, itu semua dilakukan yang ada di dalam office seperti itu, ya, ataupun mengirim surat, ya. Nah, inilah yang akan kita lihat. Nah, yang utama di kantor itu tentu adalah yang namanya manajemen. Nah, mungkin dengan Ibu Elmira beberapa hari yang lalu mempelajari manajemen itu apa, ya, itu adalah seni bagaimana kita mengorganising orang-orang, mengorganisasi orang-orang untuk melakukan apa yang kita minta. Nah, itu yang disebut dengan manajemen. Nah, begitu juga dengan di kantor, ya, kita pasti akan mengenal yang namanya POAC, ya, planning, organizing, actuating, and controlling, ya. Jadi kita memplanning, merencanakan sesuatu. Nah, itu yang kita lakukan kalau di dalam kantor. Nah, ada juga kita mengorganisasikan, mengorganize orang-orang, kita organisasikan apa tugasnya, apa job desk-nya. Itu semua akan dilakukan yang ada di dalam kantor, ya. Termasuk menggerakkan, ya, atau actuating. Dan terakhir adalah pasti namanya pengawasan, ya. Nah, begitu juga dengan di government, ya. Kalau di Indonesia kita ada BPK, ya, mungkin di Timor ada, ya. Nah, itu adalah Badan Pengawas Keuangan yang akan mengawasi penggunaan dari anggaran atau budget yang dipakai, ya. Apa tanggung jawabnya, ya. Itu semua pasti akan ada, ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam kantor. Nah, di dalam kantor juga pasti ada alat yang digunakan, ya, yang disebut dengan 6M, ya. Kita pasti akan melihat ada namanya money, material, ini semua akan kita temui, ya. Apalagi yang namanya uang. Nah, itu pasti. Kenapa? Itu adalah aliran yang akan selalu kita temui di dalam berbagai aktivitas kantor, ya. Termasuk juga kita akan menemukan mesin, metode, market, semua itu juga akan kita temui, ya, di dalam perusahaan ataupun dalam kantor. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau di Indonesia pengertian kantor itu apa? Ya, itu adalah tempat di mana kita menyelenggarakan kegiatan, ya, berupa pengumpulan, mencatat, kemudian mengolah, menyimpan data. Nah, itu yang ada di sini, ya. Jadi kantor itu tempat untuk menyimpan semua file-file, data-data, mengolah semuanya, itu dilakukan di dalam kantor. Dan ini semua sifatnya adalah administratif, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi prosesnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang namanya kantor itu tentu ada namanya ruangan, ada yang namanya proses kegiatannya, kemudian ada sarananya, ya. Dan disinilah kita akan lihat tempat dan proses itu ada pengumpulan, mencatat, mengolah, menyimpan. Ini semua dilakukan di dalam kantor. Sehingga di kantor itu aktivitas utamanya adalah penanganan data atau informasi, ya. Jadi tanpa ada kantor kita mungkin tidak bisa mencari info yang akan kita dapat. Karena kantor itu tempat mengumpulkan semua informasi, ya. Dan disitulah nanti baru berfungsi yang namanya manajemen di dalamnya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi interaksi antara orang dengan orang, ya. Atau di dalam government kita menyebutnya birokrasi, ya, birokrasi. Nah, di situ manajemen akan berjalan, ya. Dimana yang nanti dari bawahan akan memberikan persetujuan apabila sudah dilakukan, ya. Begitu juga atasan akan memberikan approval atau persetujuan, ya. Inilah yang ada di dalam perkantoran atau administrasi perkantoran, ya. Tentu pekerjaan kantor ini udah akan kita temukan, ya, seperti tulis menulis, ya, ataupun kalau yang bukan tulis menulis seperti pelayanan tamu, resepsionis, ya, itu semua ada di dalam office, ya. Ini sudah umum, ya. Nah, kemudian bagaimana fungsi kantor sendiri yang tadi saya jelaskan adalah menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, dan melindungi informasi. Nah, semua ini terjadi, ya, di dalam office atau kantor, ya. Nah,
di dalam perkantoran modern sekarang ini ya kita tentu akan menemukan ya bagaimana cara kita itu mempermudah melakukan sesuatu ya, tentu dengan mesin elektronik yang semuanya mempercepat pekerjaan itu adalah hal-hal yang akan kita temukan sekarang ini ya, apalagi di dunia digital di mana pengiriman surat itu sudah menggunakan elektronik mail, tidak seperti dulu harus diketik dikirim by post ya. Nah ini semua mempercepat aktivitas yang ada di dalam organisasi perkantoran yang sekarang ini terjadi ya. Nah inilah adalah yang akan kita temukan nanti di masa depan ataupun ke depannya. Malah sekarang sudah ada namanya virtual office ya. Jadi kalau kalian sudah pernah mendengar yang virtual office itu kita tidak perlu datang ke kantor, tapi kita melakukan pekerjaan melalui remote ya, tanpa kita harus datang hadir, tapi kita bisa menggunakan video call, kita bisa menggunakan yang sifatnya lebih untuk interaktif ya. Itu semua sekarang sudah ada alat-alatnya dan itu akan sangat membantu. Nah inilah kaitannya dengan administration ya, yang saya akan jelaskan sebagai dasar sebelum masuk ke yang utama ya, itu yang disebut dengan manajemen keuangan ya. Nah ada dari aktivitas semua yang dilakukan di kantor tentu nggak akan terlepas dari namanya financial management. Kenapa? Karena di situ nanti ada orang yang berfungsi sebagai finance manager kalau di perusahaan, atau direktur keuangan kalau di dalam government atau di pemerintahan, atau menteri keuangan ya. Itu dia mempunyai function atau tujuan ya yang isinya adalah 3. Pertama adalah keputusan investasi. Dia akan berpikir bagaimana cara menginvestasikan dana yang dia punya, yang kita punya sekarang ini, untuk mendapatkan lebih lagi dari yang sekarang. Jadi istilahnya diputar dana itu. Nah, kalau di dalam private sector biasanya manajer keuangan itu berpikir bagaimana uang yang ada di perusahaan saya ini bisa berkali lipat lagi angkanya. Nah, itu berbagai macam portofolio yang bisa kita lakukan sekarang ini ya, karena sarana investasi itu banyak ya, apakah melalui deposito, apakah melalui obligasi ya, atau saham ya, ataukah dia bisa yang sekarang ini lagi terkenal melalui Bitcoin ya. Nah itu adalah sarana untuk membuat dana yang ada itu bisa berkembang ya, karena angkanya dia tidak akan statis ya. Nah di perusahaan ataupun di pemerintahan itu memang ada bagian treasury yang akan melakukan itu, biasanya ditaruh di tempat-tempat yang lebih safety ya. Kenapa? Karena itu adalah uang publik ya, dan uang publik itu kalau bisa jangan ditaruh di tempat yang mengandung high risk atau resiko yang tinggi, sebab kalau misalnya sampai hilang itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada kalau di Indonesia namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah itu dia akan ditanyakan ya, kenapa uang ini bisa diputar sehingga nanti tidak akan bisa kembali lagi seperti semula ya. Ini ada beberapa contoh ya di Indonesia, itu di pemerintah daerah Pemda itu dia menaruh uangnya bukan di bank pemerintah, tapi ditaruhnya di bank swasta dengan tujuan untuk memutar aset ataupun kekayaannya. Akibatnya pada saat karena di bank swasta itu ada interest rate, tingkat bunga yang naik turun, nah itu dia bisa rendah, bisa turun, sehingga hasilnya tidak akan tercapai, malah kadang-kadang bisa hilang. Nah itu akan menjadi resiko bagi kepala daerah ya yang ada di situ. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan kemana uang ini sampai bisa tidak ada lagi sisanya seperti itu. Nah itu nanti akan lari-lari akan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kalau di Indonesia ya, seperti itu. Nah ini adalah keputusan yang pertama kalau sebagai seorang manajer keuangan. Nah yang kedua adalah financing atau keputusan pendanaan ya. Nah yang dimaksud pendanaan ini adalah bagaimana dia mencari resource, sumber-sumber dana, atau kita bilang di sini loan ya, bisa long term loan, bisa short term loan, jangka panjang atau jangka pendek ya. Di dalam government biasanya di APBN itu kan ada namanya pinjaman yang kita dapatkan dari hibah ataukah pinjaman yang kita peroleh dari sumber-sumber dari luar negeri ya, bisa dari lembaga-lembaga kreditor internasional seperti IMF ya, atau Bank Dunia, World Bank. Nah itu semua mereka memberikan pinjaman tapi dengan bunga yang rendah. Nah itu bagaimana pemanfaatannya, itu nanti yang mengatur adalah dari Kementerian Keuangan atau Minister of Finance ya. Nah kalau di swasta itu berbeda
Jadi keputusan pendanaan itu nanti berdasarkan berapa keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang nanti dianalisa, ya. Karena nanti kita akan menemukan kalau di dalam perusahaan itu mereka akan melakukan analisa yang namanya rasio keuangan, ya. Nah, rasio keuangan itu nanti diambil dari neraca dan rugi laba. Di situ angka-angka neraca rugi laba itu dianalisa, akan bisa ketahuan berapa kebutuhan perusahaan itu untuk melakukan aktivitasnya. Ya, makanya nanti di dalam manajemen keuangan kita nanti akan banyak mempelajari yang namanya cash flow. Ya, mungkin di sini sudah awam ya. Jadi di dalam manajemen keuangan itu kita akan melihat yang namanya cash flow statement ya, atau kita sebut dengan bagaimana kita menganalisa secara kas ya. Nah, ini adalah namanya laporan arus kas atau cash flow ya. Kalau misalnya dalam prinsip accounting akuntansi, uang itu terdiri dari uang masuk atau cash in, ada uang keluar atau cash out. Nah, itu adalah sistem yang umum yang terjadi ya. Bahkan kalaupun tingkat perusahaan yang kecil sekelas UKM, usaha kecil menengah, itu mereka hanya menggunakan yang namanya laporan cash flow ya. Itu untuk mengetahui berapa saldo yang ada di tangan saya. Sama seperti kita sebagai individu, biasanya kalau kita menerima gaji tiap bulan itu kita mencatatnya sebagai pemasukan. Nah, begitu kita ingin memakai pengeluaran, ya itulah nanti yang kita anggap sebagai pengeluaran. Itu prinsipnya seperti itu aja kalau cash flow ya. Uang masuk kita berapa, keluarnya berapa, saldo kita berapa. Jadi simple atau sederhana ya. Nah, ini berbeda dengan yang di dalam perusahaan ya. Kalau perusahaan dia menganut yang namanya accrual basis. Jadi basisnya bukan berdasarkan uang yang ada, tapi income yang dia akan terima itu tapi tidak harus dalam bentuk uang ya. Seperti misalnya kalau di dalam perusahaan kontraktor ya, misalnya di akhir tahun dia mendapatkan proyek untuk membuat suatu bangunan ya atau suatu jalan ya. Nah, dia sudah melakukan SPK ya, melakukan perjanjian kerjasama dengan kontraktor ataupun dengan proyek-proyek yang akan dibuat. Nah, di situ dia akan mencatat bahwa income yang dia terima dalam proyek itu dia mencatatnya dari awal, walaupun dia belum menerima uangnya. Itulah yang disebut dengan accrual basis. Ya, jadi pendapatan itu tidak harus selalu dalam bentuk uang yang akan diterima. Nah, prinsip ini akan berbeda dengan yang disebut dengan laporan arus kas atau cash flow. Nah, saya kembalikan ke sini dulu ya. Jadi di dalam perusahaan itu kita mengenal nama laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu ada yang namanya neraca atau balance sheet ya. Ini menggambarkan kekayaan suatu perusahaan ya. Sama dengan kalau di government dia tidak ada neraca. Ya memang mereka menyebutnya neraca, tapi itu agak berbeda. Ada laporan realisasi anggaran (LRA), ada juga laporan operasional seperti itu. Nah, kalau di perusahaan yang namanya balance sheet itu adalah menggambarkan posisi aktiva, berapa aset perusahaan saya, berapa hutang perusahaan saya, dan berapa modal. Nah, ini nanti akan dilihat dari sini. Ini contohnya, ini contoh bentuk neraca yang berbentuk skontro ya. Di sini neraca ini di sisi kiri ini adalah aktiva, dan di sisi kanan ini adalah pasifa atau utang ya. Di sini ada namanya aktiva lancar atau current asset. Ini adalah contohnya cash, uang cash di bank ataupun di on hand. Piutang itu adalah tagihan kita kepada customer. Persediaan barang itu adalah stok barang kita. Terus ada uang muka penjualan itu masuk ke dalam aktiva lancar. Nah, ada juga namanya aktiva tetap. Ya, itu adalah barang-barang yang lebih dari 1 tahun kalau dijual baru bisa dapatin uang. Jadi dia tidak liquid yang nama aktiva lancar. Contohnya bangunan, tanah, kemudian kendaraan, itu semua disebut dengan aktiva lancar. Ya. Nah, yang lain-lain adalah aktiva lain-lain yang bisa dikategorikan. Nah, ada juga namanya aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Itu biasanya kalau di perusahaan itu berbentuk seperti software ataupun kalau ini franchise atau waralaba, kalau kita misalnya ada di waralaba atau franchise untuk suatu produk tertentu ya. Nah, itu ada di dalam aktiva ini. Nah, kalau di sisi kanan itu adalah utang. Nah, utang lancar ini utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun ya. Sedangkan yang utang jangka panjang apabila jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, baru nanti di sini di bawahnya modal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat suatu neraca, paling tidak bisa menggambarkan. Misalnya ini
neraca perusahaan, misalnya perusahaan tekno media gitu ya. Nah, terus nanti langsung bisa lihat, oh dia punya utang sekian, dia punya aset sekian, uang dia ada segini jumlahnya. Nah, dari sini ini nanti bisa dianalisa ya, itu nanti masuknya di analisa, namanya analisa laporan keuangan ya. Kalau saya lanjutkan di sini ya. Jadi di dalam laporan keuangan itu ada yang disebut dengan analisa rasio ya. Ya, sorry ini saya percepat karena dia banyak isinya ya, karena kita tidak mungkin mengajar keuangan dalam waktu 1 jam. Paling tidak memberikan gambaran ya. Nah, ini namanya financial ratio analysis ya. Nah, ini adalah teknik untuk kita melihat angka-angka, kemudian dari angka-angka itu bisa kita baca apa artinya gitu ya. Nah, ini rumus semua ya. Jadi namanya current ratio ya. Jadi current asset dibagi current liabilities. Jadi tadi dilihat dari neraca tadi kan ada current asset kan ya, yang ada di kiri, dibagi dengan current liabilities yang ada di sisi kanan. Nah, angka itu dibagi, kita akan mendapatkan current ratio. Apa yang dimaksud dengan current ratio adalah tingkat likuiditas perusahaan apabila dia bangkrut, dia bisa bayar berapa ya. Jadi kalau suatu perusahaan tahu-tahu bangkrut, terus uangnya itu berapa yang dia punya, itu kita langsung bisa baca di sini ya. Nah, kalau quick ratio ini sama, hanya saja dikurangi dengan persediaan barang dagang atau inventory ya. Jadi dari neraca tadi kita analisa, dikurangi dengan persediaan, seberapa cepat perusahaan itu bisa membayar kalau misalnya investor ataupun kreditor yang menanam dananya di dalam perusahaan tersebut ya. Itu nanti dibacanya melalui quick ratio ya. Ada lagi cash ratio, ini kas ditambah surat berharga dibagi dengan current liabilities, utang lancar. Nah, ini juga untuk melihat seberapa banyak dia memiliki uang kas. Rasio di dalam untuk menghitung atau menganalisa ini banyak ya, macam-macam ya. Ada namanya solvability ratio ya. Ini adalah total debt to total asset ya. Berapa total utang terhadap harta perusahaan itu, berapa kemampuan dia bisa membayar kepada pemegang sahamnya ya. Salah satu adalah seperti itu. Ada lagi time interest earn ratio ya. Ini berapa banyak rasio bunga yang bakal dia bisa hasilkan dari dia melakukan aktivitas perusahaan. Banyak sekali rasio-rasio keuangan ya, dan saya tidak bisa mengcover ini semua karena Pak ini adalah ranahnya orang-orang finance ya, ranahnya orang-orang accounting ya. Nah, jadi mereka lebih banyak bermain behind the numbers, angka ya. Orang-orang yang untuk pengambil keputusan cukup diberi advice bagaimana cara ini dilakukan seperti itu ya. Nah, ada juga namanya activity ratio ya. Ini untuk mengukur efektivitas penggunaan dana perusahaan ya. Jadi total aset turnover, berapa aset yang akan bisa dikembalikan apabila dia melakukan kegiatan usaha ya. Nah, yang paling sering itu adalah di sini receivable turnover. Jadi kalau di perusahaan itu dia ingin menghitung dalam berapa hari apabila saya memberikan tagihan kepada customer saya, kemudian saya bisa menerima uang itu dalam hitungan berapa hari. Itu yang disebut dengan receivable turnover ya. Dengan adanya receivable turnover, dia bisa menghitung cash flow dia dalam berapa hari saya bisa mendapatkan uang masuk ke dalam perusahaan saya ya. Nah, yang lain-lain ini semua kaitannya dengan rasio-rasio yang ada di dalam keuangan perusahaan. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini secara detail, tapi paling tidak salah satu rasio keuangan itu adalah ini ya. Nah, yang lain-lain adalah rasio-rasio yang berhubungan dengan seperti misalnya ini ya, modal kerja ya. Kenapa? Karena ini biasanya paling dipakai. Berapa banyak modal kerja yang harus digunakan ya. Kenapa? Karena sumber modal kerja itu bisa dari aktiva tetap ya, yang dijual. Jadi misalnya perusahaan itu ada aset, kemudian asetnya dijual, dia akan mendapatkan pemasukan ya. Ada juga dari bertambahnya hutang jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan loan dari kreditor, nah itu juga menambah modal kerja ya, ataupun bertambahnya modal dari laba perusahaan. Nah, ini semua adalah pemasukan semuanya, pemasukan untuk perusahaan, bagaimana dia bisa meningkatkan aktivitas keuangan dia ya. Nah, penggunaan modal kerja itu pun bisa bermacam-macam ya, bisa bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang jangka panjang, dan berkurangnya modal. Nah, ini semua akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatannya seperti itu. Nah,
Ada lagi analisa ya namanya break-even analysis. Ya, ini biasanya paling sering dipakai oleh orang-orang yang membuka usaha kecil ya atau UKM ya. Itu kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia